Perubahan istilah administrasi negara menjadi administrasi publik juga ikut merubah orientasi. Orientasi administrasi negara dalam prakteknya cenderung kepada negara sebagai sesuatu yang harus diikuti, ditakuti, dan dilayani. Sedangkan orientasi administrasi publik adalah memberikan pelayanan kepada publik. Mempelajari perkembangan ilmu administrasi negara dapat dikelompokkan atas 3 periode. Periode pertama disebut dengan administrasi negara klasik atau Old Public Administration. Periode kedua adalah manajemen publik baru atau New Public Management. Dan pada periode ketiga adalah pembahasan kita, yaitu New Public Service. New Public Service adalah salah satu sistem yang berusaha memperbaiki kinerja birokrasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Munculnya sistem New Public Service dalam pergulatan birokrasi Indonesia menuju pelayanan yang efektif dan efisien adalah salah satu sistem yang menawarkan ruang bagi keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam mereformasikan kinerja birokrasi. Berikut konsep yang membangun perkembangan ilmu administrasi negara pada periode ketiga yang disebut The New Public Service. Penjelasan konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori tentang demokrasi kewarganegaraan atau democratic citizenship, yaitu perlunya perlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang kedua, model komunitas dan civil society akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dalam membangun sosial terus kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu lainnya. Yang keempat, administrasi negara postmodern mengutamakan dialog terhadap teori dalam memecahkan masalah publik daripada menggunakan one best way perspektif. Prinsip New Public Service yang pertama, melayani warga negara bukan customer atau server citizen not customer. New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama, tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima penggunaan pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subjek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. New Public Service berpandangan aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem kepemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga negara atau citizen, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Argumen ini berpengaruh terhadap peran penting dan tanggung jawab administrator publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang mempunyai komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Prinsip ini berimplikasi pada peran pemerintah dan relasinya dengan masyarakat. Peran pemerintah di masa lalu lebih bersifat mengarahkan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung dan pengandalian seperti fungsi pengaturan atau regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan, dan insentif. Yang keempat, berpikir strategis bertindak demokrasi. Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan citizen dan pembangunan komunitas. Keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi.
Keterlibatan di sini mencangkup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses kepemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi dan makna pada pelayanan publik. 5. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. Menurut Neo Public Service, efisien, efektivitas, dan kepuasan customer penting. Tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerja dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambil akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. 6. Melayani ketimbang mengarahkan. Kepemimpinan dalam Neo Public Service terfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusia. Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai disebut moral atau transformational leadership, bukan transaksional leadership. Kepemimpinan transaksional digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut, atasan dan bawahan. Kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi aspirasi dan keteladanan moral baik bagi pimpinan, bawahan, maupun publik secara keseluruhan. Kepemimpinan modal menghasilkan tindakan yang konsisten dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan. 7. Menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Neo Public Service tidak melihat manusia sebagai pemalas atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor martabat manusia, rasa memiliki dan dimiliki, perhatian pada orang lain, pelayanan dan kepentingan publik. Karena itu, ukuran kinerja pegawai tidak semata parameter ekonomi, tapi juga nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan, dan sebagainya. Yang berikutnya ada dimensi pengukuran keberhasilan penerapan Neo Public Service. Yang pertama ada daya tangkap, menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Yang kedua ada kompetensi, kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. Yang ketiga ada kelengkapan, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan, dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Yang keempat ada kesopanan, yaitu sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. Yang kelima ada kredibilitas, yaitu sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang keenam ada keamanan, yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya